Nah, setelah Nabi Muhammad Pak mengutip doa dua Nabi, maka Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan Nabi Muhammad bilang apa Pak doa Nabi Muhammad? Doa Nabi Muhammad gak panjang kayak doa Nabi Isa. Doa Nabi Muhammad gak panjang kayak doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad angkat tangan cuma bilang Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Nah, yang jadi pertanyaan kita Pak, kenapa Rasulullah hanya bilang ya Allahumma ummati ummati? Enggak seperti doa Nabi Ibrahim panjang, enggak seperti doa Nabi Isa rada panjang. Kenapa Rasulullah cuma bilang ummati ummati? Yang pertama Pak, karena kalimat itu adalah jeritan hati yang terdalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar ucapan Pak, tapi apa, itulah jeritan hati Nabi. Walaupun doa ini sangat pendek, tapi Allahumma ummati ummati itu Pak penuh makna, penuh rasa, penuh tangisan, dan mengandung ruh yang dalam. Walaupun sekedar kata ummati ummati itu dalam maknanya Pak. Beliau juga nggak menjelaskan Pak panjang lebar kepada Allah. Kenapa Pak? Karena Allah sudah tahu isi hati beliau secara utuh. Ini seperti bahasa cinta dan duka yang nggak butuh dijelaskan dengan bahasa yang panjang-panjang. Maka wajar kalau Rasulullah bilang Allahumma ummati ummati. Itu. Yang kedua Pak, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Karena kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah bilang apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat itu Pak memuncak ketika beliau menyebut Allahumma ummati ummati. Itu puncak rahmatnya Rasulullah di situ. Karena apa Pak? Karena itu bukan sekedar permintaan Pak, tapi itu adalah penyerahan dan belas kasih tanpa syarat. Bagaimana maksudnya Pak belas kasih tanpa syarat? Jadi maksudnya Pak belas kasih tanpa syarat, jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa Allahumma ummati ummati, itu Rasulullah nggak berdoa seperti Nabi Ibrahim yang dibilang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan bilang apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berhala-berhala telah menyesatkanku banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, kalau kata Nabi Ibrahim gitu, maka ia termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun. Nabi Muhammad Pak nggak pengen membedakan umatnya, mau brengsek kek, mau orang beriman kek. Nabi Muhammad nggak mau beda-bedakan Pak. Maka bahasa Nabi Muhammad udah ummati ummati udah. Terus beliau juga ingin apa Pak? Umatnya ini semuanya nggak dihukum begitu, dan beliau ingin semua umatnya diselamatin. Mau yang brengsek kek, apalagi yang soleh gitu. Jadi kesimpulan Pak dari kata Allahumma ummati ummati ini Pak, doa penuh kasih sayang, doa yang udah nggak ada perhitungan syarat, harus soleh, harus bener, harus baik, kagak. Yang jelas Rasulullah pengen semua umatnya, mau dia orang baik kayak, mau dia penjahat kayak, pengen semuanya selamat. Dan juga ini adalah doa apa yang berangkat benar-benar dari hati, bukan sekedar lisan. Walaupun dia lebih pendek kata-kata Pak, tapi dia lebih dalam, sedalam samudra. Allah ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah An-Nisa ayat 41. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya ngebahas satu ayat karena memang pengajian kita nggak banyak bahasa satu atau dua ayat. Kenapa Pak? Karena Al-Quran ini dalam dia punya makna. Kalau kita ngelihat aja kosakata dalam bahasa Indonesia itu Pak cuma ada sekitar 200.000 kosakata dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ngelihat kosakata dalam bahasa Arab itu sekitar 12 juta. Saking banyak sampai 12 juta. Kalau bahasa Indonesia cuma 200.000 kata. Artinya yang namanya kayak terjemah Al-Quran itu sebenarnya nggak ada. Karena nggak akan ada yang bisa menerjemahkan Al-Quran. Ibarat kata bahasa Indonesia ya itu di segelas air, bahasa Arab itu lautan. Artinya apa? Al-Quran ini dalam banget maknanya, gitu. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri pun nggak mentafsirkan Al-Quran secara keseluruhan, hanya sebagian-sebagian doang. Karena kalau misalnya Rasulullah SAW membuat tafsir Al-Quran Rasulullah, nggak akan ada tafsir-tafsir yang lain. Kenapa? Ya nggak akan ada, cukup udah. Tetapi sengaja Rasulullah nggak mentafsirkan, sehingga setelah Rasulullah banyak muncul tafsir-tafsir yang lain. Dan bahkan tafsir yang kita bahas yaitu pada kesempatan kali ini tafsir Sa'rawi aja, Syekh Sa'rawi. Ini Pak ada 15 jilid dari seorang Syekh Mutawalli Sa'rawi. Belum lagi dari ulama-ulama terdahulu berjilid-jilid juga. Dan masih akan ada kemungkinan ulama-ulama setelah kita atau yang akan datang itu juga akan mengeluarkan tafsir-tafsir yang lain. Ini saking apa Pak? Saking dalamnya, luasnya kandungan daripada isi Al-Quran, begitu Pak. Nah jadi Pak, pada kesempatan kali ini kita bahas satu ayat, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan dan kebaikan daripada ayat yang akan kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahidin wa ji'na bika 'ala haula'i sahida." Fa kaifa idza ji'na min kulli ummah, dan bagaimanakah maksudnya keadaan orang-orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi bisahidin waji'an nabika, menjadi seorang saksi yang mana dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau ala haula'i sahida, mendatangkan engkau atas mereka itu sahidan sebagai saksi. Nah maksudnya gimana Pak? Nah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan perkataan fa kaifa idza, kan gitu, dan maka bagaimana jika. Kalau kata Syekh Sa'rawi di dalam tafsir ini dia mengatakan kata kaifa ini menunjukkan keadaan yang mengherankan dan keadaan yang mengagetkan. Kalau dalam bahasa Arab Pak, kata kaifa ini digunakan ketika sesuatu yang akan terjadi amat berat, ketika sesuatu yang terjadi itu amat menakutkan dan enggak terbayangkan. Allah menggunakan kata kaifa sehingga membuat orang bertanya, kaifa idza, bagaimana mungkin? Begitu. Atau kalau misalnya kita ngelihat dari surah Al-Baqarah yang sama,
di surah Al-Baqarah ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Nah, ini kan ungkapan Allah itu digunakan untuk menunjukkan keanehan dan kekejaman perbuatan kufur. Yang mana dalam konteksnya, kalau di dalam ayat ini fa kaifa idza, maka bagaimana keadaan mereka nanti? Artinya betapa hebatnya, betapa mengerikannya dan memalukan keadaan orang-orang itu nanti di pengadilan akhirat. Maksudnya begini Pak, kalau kita mau terjemahin, bagaimana keadaan mereka nanti jika didatangkan seorang saksi yaitu Rasul dan dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka, gitu. Nah, selanjutnya Pak, yang jadi pertanyaan di sini kan dikatakan ala haulai, bahwa Rasulullah itu Pak akan menjadi saksi ala haulai atas mereka. Rasulullah syahidan akan menjadi saksi. Nah, yang jadi pertanyaan siapa Pak yang dimaksud haulai? Bahwa Rasulullah akan menjadi saksi mereka. Nah, siapa sih yang dimaksud mereka ini? Jadi Pak, yang dimaksud haulai kalau kata Sesarawi ini ada dua penafsiran. Yang pertama yaitu saksi, itu yang disaksikan oleh Rasulullah, yaitu para rasul. Maksudnya gimana Rasulullah menjadi saksi para rasul? Jadi maksudnya Pak, Rasulullah pembenar. Jadi Nabi Muhammad nanti di pengadilan itu membenarkan kebenaran dari keberadaan para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan lain-lain. Bahwa semua nabi itu benar mengajarkan ajaran tauhid, benar mengajarkan ajaran Islam. Kan nanti di pengadilan akhirat apa? Umat Nabi Isa ngelak bahwa Nabi Isa nggak pernah mengajarkan tauhid, ya kan? Maka Rasulullah menjadi saksi, enggak, benar Nabi Isa itu mengajarkan tauhid, dianya aja yang menolak ajaran tauhid. Begitu maksudnya di pengadilan nanti. Dan juga maksudnya Nabi Muhammad penegas, maksudnya menjelaskan bahwa semua Nabi itu membawa Islam dalam makna tauhid, maksudnya menyembah Allah. Jadi kalau nanti umat-umat terdahulu, umat Nabi Ibrahim mengelak, ya kan, umat Nabi Isa mengelak bahwa Nabi Isa, Nabi Ibrahim nggak benar, dibelain sama Nabi. Bahwa semua Nabi itu sudah benar menyampaikan Islam, menyampaikan ajaran tauhid. Jadi Nabi Muhammad akan memberikan kesaksian nanti di akhirat seperti itu Pak. Yang kalau misalnya itu dikatakan haulai itu adalah para rasul yang lain. Nah, yang kedua Pak, yang dimaksud haulai yaitu umat manusia yang didakwahin. Jadi kayak kita nih. Nah, kita nanti Rasulullah Pak itu akan menjadi saksi daripada kita nanti di pengadilan akhirat. Yaitu gimana maksudnya? Yaitu beliau akan bersaksi tentang keadaan umatnya. Kan begini, misalnya nih umatnya berbuat jahat. Muhammad, ini umat kamu udah zolim sama orang, emang kamu yang ngajarin begini? Enggak ya Allah, saya nggak pernah ngajarin begitu. Nabi Muhammad akan bersaksi. Muhammad, dia bilang ini dia nggak pernah mendapatkan dakwah. Emang benar kamu nggak menyampaikan dakwah? Enggak ya Allah, saya udah sampaikan dakwah kepada dia. Dianya nggak menerima. Nanti Nabi Muhammad itu kerjanya begitu Pak, menjadi saksi atas apa? Atas para rasul dan menjadi saksi kita semua nih, gitu. Dan yang juga perlu kita ketahui Pak, ternyata sekali lagi ternyata yang menjadi saksi nanti di akhirat itu bukan cuma umat Nabi Muhammad, tapi kita juga akan menjadi saksi buat umat-umat yang lain sesama kita nih. Maksudnya gimana? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, kita nih maksudnya umat pertengahan, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan juga Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan kamu.
Nah ternyata Pak, yang menjadi saksi bukan cuman kita, bukan cuman Rasulullah, kita pun akan dimintai kesaksian. Kayak misalnya, saya kan dimintain kesaksian. Misalnya Rasulullah kan meminta, Allah meminta kesaksian, Muhammad, itu Ustadzil benar itu yang disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan. Misalnya, benar ya Allah. Nah terus, nanti saya juga sebagai orang menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah akan diminta kesaksian juga. Itu real, lu benar nyampain kepada jamaah begini-begini, kok dia begitu? Nanti saya akan memberikan kesaksian, enggak ya Allah yang saya sampaikan begini, tapi yang dilakukan seperti itu. Akan diminta kesaksian. Dan ini kenapa Pak? Kenapa kita diminta kesaksian? Karena ini jadi satu isyarat Pak, bahwa setiap kita itu punya kewajiban dakwah, punya kewajiban ngajak orang kepada kebaikan. Jadi kalau misalnya tetangga kita nggak benar, nggak beres, nanti yang akan diminta pertanggungjawaban kan kita. Lu udah ingetin tetangga lu itu kalau dia salah. Kalau misalnya tetangga bilang kagak, terus kita juga nggak bisa ngelak, kita yang kena hukum. Malah kesaksian kita yang akan memberatkan diri kita sendiri. Begitu makanya kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi saya punya kewajiban menyampaikan dakwah, ya salah satunya saya sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Bapak juga punya kewajiban menyampaikan dakwah, mungkin bukan dengan ilmu, karena mungkin ilmu kita nggak cukup, tapi dengan ngajak orang duduk di sini, ngajak orang mendengarkan ilmu, itu bagian dari dakwah. Kenapa kita harus dakwah Pak kepada orang? Sebagai wujud kita tahu diri, kita tahu terima kasih Pak. Sekarang bagaimana mungkin Bapak bisa mengenal Islam? Bagaimana mungkin Bapak bisa mengenal ajaran Rasulullah? Kecuali kan orang-orang terdahulu itu memiliki apa Pak? Memiliki semangat menyampaikan risalah tadi. Nah kayak kita juga harus tahu terima kasih, sampaikan lagi ke anak cucu. Enggak dengan ilmu, ngajak orang duduk sini ngaji bareng, dengerin bareng-bareng. Kita kaji bareng-bareng. Dan yang jadi satu unik di sini Allah katakan ud'u ila sabili rabbik. Ajak manusia ke jalan Tuhan. Ini Pak ayat yang sering kali dilupakan oleh para ustadz. Kenapa saya katakan ayat yang sering kali dilupakan para ustadz? Karena apa yang menjadikan konflik, misalnya sesama ustadz sikut kanan, sikut kiri, sesama ustadz saling jegal. Kenapa Pak? Lupa terhadap firman Allah ini. Allah bilang apa? Ud'u ila sabili rabbik. Ajak manusia ke jalan Tuhan. Kalau misalnya Pak dia sadar akan ayat ini, nggak akan ada ibarat kata jadi ustadz itu kayak pedagang. Terserah lu mau ngaji di sana sama, sana juga jalan Tuhan. Mau ngaji di sini juga sama, jalan Tuhan, monggo. Mau ngaji di mana aja, nggak ada saling jegal. Kenapa Pak ada orang saling jegal sesama ustadz? Karena apa? Mereka bukan mengajak ud'u ila sabili rabbik, bukan mengajak ke jalan Tuhan, bukan. Tapi mereka mengajak apa? Ud'u ila sabili. Ajaklah mereka ke jalanku. Bukan jalan Tuhan. Akhirnya apa? Ribut, saling jegal. Atau ud'u ila sabili jamaati. Ajaklah mereka ke jalan jamaahku, pengajianku. Kalau ngaji dia nggak benar, gua aja. Akhirnya ribut sama ustaz. Begitu juga ud'u ila sabili takrimi. Ajak orang ke jalan supaya memuliakanku. Akhirnya apa? Jangan ini dia, gua aja sini. Muliain gua, ribut sesama ustaz. Kenapa Pak? Karena lupa terhadap firman Allah, ud'u ila sabili rabbi. Kalau itu ustaz berseberangan yang benar, jangan dijadiin khotib. Kan begitu. Kalau ustaz berseberangan, jangan dijadiin imam. Kenapa? Bukan apa kelompok kita. Kan itu yang terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena kita lupa terhadap firman Allah ini Pak. Begitu. Dan juga yang perlu kita perhatikan Pak, di sini
Artinya kan kita ini nanti juga akan dijadikan sebagai saksi. Yang namanya Pak, kita dijadikan sebagai saksi nanti sama Allah, ini kan kehormatan. Itu jadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan risalah ini kepada kita, ajaran ini kepada kita, sampaikan kepada yang lain. Agar nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban, bagaimana keluarga dulu dinasihatin enggak? Bagaimana saudara lu diingetin enggak? Diminta kesaksian gitu, kita bisa jawab. Jangan sampai kesaksian kita nanti akan mencelakai diri kita sendiri. Begitu Pak. Dan juga Pak terkait asbabun nuzul ayat ini Pak. Jadi asbab ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Tapi Pak, kalau di dalam ilmu tafsir, yang namanya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran itu enggak melulu bahwa itu adalah penyebab dari turunnya Al-Quran, enggak. Tapi kalau dalam ilmu tafsir yang namanya asbabun nuzul itu Pak, kisah ini terkait terkait hal-hal yang berkenaan dengan yang pernah disampaikan Rasul. Itu mau kemana kaki? Pegangin. Pegangin, Bib. Mau duduk di bangku dia, ambilin bangku. Udah, lanjut Pak ya. Nah jadi Pak, asbabun nuzul ayat ini, jadi ada dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sahih. Pegangin, Bib. Nah jadi hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ibnu bin Mas'ud bilang Rasulullah SAW bersabda, Iqra alayya, bacakanlah kepada aku Al-Quran, kalau kata Rasulullah. Fakultu, maka aku menjawab, aqra'u alayka unzila, apakah aku akan membacakan untukmu padahal Al-Quran itu diturunkan kepada kamu ya Rasulullah. Maka Rasul bilang Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku menyukai atau aku suka mendengar dari selainku. Gitu. Jadi Rasulullah punya kebiasaan minta dibacain Al-Quran. Dan salah satu alasan kenapa Rasulullah sering minta dibacain Al-Quran, karena Rasulullah memang senang kalau ngedenger orang baca Quran. Akhirnya dibacainlah Pak surah ini. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahidi wa ji'na bika ala haula'i shahida. Nah Pak, ketika dikata sahida, qala berkata Rasulullah, hasbukal an. Maka Rasul bilang hentikan sekarang. Tolong berhenti kalau kata Rasulullah. Ketika berhenti kata sahida, faltafattu ilaih, maka aku menoleh kepada beliau, faiza ainahu tadrifan, maka ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Jadi Rasulullah Pak, ketika ngedengar ayat ini Rasulullah nggak kuat. Sampai Rasul bilang hasbukal an, berhenti sekarang. Nah akhirnya Ibnu Mas'ud itu ngeliat ternyata mata Rasulullah udah basah, Rasulullah nangis ngedengar ayat ini. Nah bagaimana Pak kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menangis Pak mendengar ayat ini? Nah ini bakal kita kaji dalam. Nah jadi Pak, kenapa Rasulullah nangis Pak? Karena ayat ini menggambarkan satu peristiwa yang berat dan menggetarkan hati, yaitu di mana nabi-nabi mereka masing-masing itu memberikan kesaksian atas perbuatan daripada umatnya di dunia.
Yang kedua, karena tangisan beliau ini Pak mengandung rasa takut, rasa haru, tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena beliau akan berdiri di hadapan Allah sebagai saksi daripada umatnya. Nah, sementara beberapa ulama Pak itu menjelaskan bahwa tangisan ini menunjukkan ketawaduan. Tangisnya Rasulullah menunjukkan kepekaan ruhani beliau tentang betapa besar beban yang beliau rasakan dalam menyampaikan risalah, dalam memperjuangkan umatnya selamat sampai hari akhir Pak. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan Allah bilang gitu. Apa Pak? Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Artinya apa Pak? Rasulullah Pak berharap banget kita ini semuanya masuk surga, kita semua selamat. Tapi kan nanti ketika hari pengadilan Rasulullah diminta kesaksian. Hai Muhammad, emang bener ini umat lu ajarin dia musuhin tetangga? Maka Rasulullah bilang apa? Enggak ya Allah, saya enggak pernah, justru saya mengajarkan dia akur sama tetangga. Akhirnya apa? Umatnya kesiksa, kena mental Nabi Muhammad. Karena apa? Satu sisi pengen nyelamatin umatnya, tapi di sisi lain kesaksian Nabi Muhammad justru memberatkan umatnya. Maka Rasulullah udah ketakutan aja Pak. Maka Rasulullah ngedengar ayat ini udah nangis aja. Ya Rasulullah, hai Muhammad, emang bener ini umatmu lu ajarin pecah belah sehingga dia berantem begini, nggak akur sama saudara? Kalau kata Rasulullah, enggak ya Allah, saya justru mengajarkan umat saya supaya akur sama saudara. Kesaksian Nabi Muhammad sekali lagi memberatkan umatnya Pak. Dan ini akan menjadi beban buat Rasulullah. Karena satu sisi Rasulullah pengen semua umatnya selamat. Tapi di sisi lain kesaksian Rasulullah mungkin bisa jadi memberatkan umatnya. Maka wajar kalau Rasulullah ketika ngedenger ayat ini nangis Pak. Cukup hasbukal an, cukup berhenti kalau kata Rasulullah gitu Pak. Akhirnya apa Pak? Makanya Rasulullah pada dalam satu kesempatan itu berdoa sama Allah. Apa Pak? Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, yaitu di mana Rasulullah berdoa meminjam doa daripada Nabi Ibrahim. Apa Pak doa Nabi Ibrahim terhadap umatnya? Doa Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi doa Nabi Ibrahim kepada umatnya, ya Allah, berhala-berhala telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Artinya Nabi Muhammad di dalam berdoa mengutip doa Nabi Ibrahim. Yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Amr bin As itu ngedengar Nabi Muhammad mengutip doa Nabi Isa untuk umatnya. Apa yang dikutip oleh Nabi Muhammad? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Isa buat umatnya. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah jadi Pak, beliau kenapa pada dalam berdoa ini mengutip doa kedua Nabi, itu Nabi Ibrahim sama Nabi Isa.
Ini merupakan gambaran Pak bahwa keduanya menunjukkan rahmat dan kelembutan hati para nabi terhadap umatnya, sekaligus menunjukkan kebergantungan total mereka kepada Allah dalam urusan pengampunan umat mereka. Nah, setelah Nabi Muhammad Pak mengutip doa dua nabi, maka Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan Nabi Muhammad bilang apa Pak doa Nabi Muhammad? Doa Nabi Muhammad gak panjang kayak doa Nabi Isa. Doa Nabi Muhammad gak panjang kayak doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad angkat tangan cuma bilang Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Nah, yang jadi pertanyaan kita Pak, kenapa Rasulullah hanya bilang ya Allahumma ummati ummati? Enggak seperti doa Nabi Ibrahim panjang, enggak seperti doa Nabi Isa rada panjang. Kenapa Rasulullah cuma bilang ummati ummati? Yang pertama Pak, karena kalimat itu adalah jeritan hati yang terdalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar ucapan Pak, tapi apa, itulah jeritan hati Nabi. Walaupun doa ini sangat pendek, tapi Allahumma ummati ummati itu Pak penuh makna, penuh rasa, penuh tangisan dan mengandung ruh yang dalam. Walaupun sekedar kata ummati ummati itu dalam maknanya Pak. Beliau juga enggak menjelaskan Pak panjang lebar kepada Allah. Kenapa Pak? Karena Allah sudah tahu isi hati beliau secara utuh. Ini seperti bahasa cinta dan duka yang enggak butuh dijelaskan dengan bahasa yang panjang-panjang. Maka wajar kalau Rasulullah bilang Allahumma ummati ummati. Gitu. Yang kedua Pak, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Karena kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah bilang apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat itu Pak memuncak ketika beliau menyebut Allahumma ummati ummati. Itu puncak rahmatnya Rasulullah di situ. Karena apa Pak? Karena itu bukan sekedar permintaan Pak, tapi itu adalah penyerahan dan belas kasih tanpa syarat. Bagaimana maksudnya Pak belas kasih tanpa syarat? Jadi maksudnya Pak belas kasih tanpa syarat. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa Allahumma ummati ummati, itu Rasulullah nggak berdoa seperti Nabi Ibrahim yang dibilang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan bilang apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berhala-berhala telah menyesatkanku, banyak dari manusia barang siapa yang mengikutiku. Kalau kata Nabi Ibrahim begitu, maka ia termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka engkau maha pengampun. Nabi Muhammad Pak nggak pengen membedakan umat yang mau brengsek kek, mau orang beriman kek. Nabi Muhammad nggak mau beda-bedakan Pak. Maka bahasa Nabi Muhammad itu udah ummati ummati aja udah. Terus beliau juga ingin apa Pak? Umatnya ini semuanya nggak dihukum. Begitu. Dan beliau ingin semua umatnya diselamatin. Mau yang brengsek kek, apalagi yang soleh. Gitu. Jadi kesimpulan Pak dari kata Allahumma ummati ummati ini Pak, doa penuh kasih sayang. Doa yang udah nggak ada perhitungan syarat, harus soleh, harus bener, harus baik, kagak. Yang jelas Rasulullah pengen semua umatnya, mau dia orang baik kayak, mau dia penjahat kayak, pengen semuanya selamat. Dan juga ini adalah doa apa yang berangkat benar-benar dari hati, bukan sekadar lisan. Walaupun dia lebih pendek kata-kata Pak, tapi dia lebih dalam, sedalam samudra. Itulah makna daripada doa Allahumma ummati ummati. Nah, akhirnya apa? Kalau kata Amr bin As,
ketika belum mengakhiri doa Allahumma ummati ummati, dia nangis Rasulullah. Sampai akhirnya apa? Karena tangisnya Rasulullah ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Jibril. Apa kalau kata Allah, ya Jibril, idhab ila Muhammadin fas'alhu ma yubkika. Kalau kata Allah, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan tanyakan kepadanya apa yang membuatmu menangis. Jadi kalau Rasulullah tanya, Pak, bukan karena kalau Allah tanya, Pak, nyuruh Ibrahim bukan karena Allah nggak tahu, Allah udah tahu. Cuman kenapa Allah nyuruh apa? Malaikat Jibril bertanya, ma yubkika, apa yang membuat kamu menangis? Tujuannya Allah pengen ngasih tahu lu, kalau lu tahu nih bahwa yang menyebabkan Rasulullah menangis itu karena dia saking sayang sama umatnya. Tanpa Allah kasih tahu, lu dengerin langsung dari orangnya. Ibarat kata begitu. Gitu. Kalau kata Pak, kalau kata Allah kan ditanya, akhirnya Pak Jibril datang, Pak. Datang kepada Nabi Muhammad, beliau memberitahukan tentang apa yang beliau ucapkan dan alasan kenapa beliau menangis. Kan begitu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala bilang apa, Pak? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sesungguhnya kami akan membuatmu ridho terhadap umatmu dan kami tidak akan membuatmu bersedih. Artinya Allah nggak pengen bikin Nabi mengecewakan Nabi. Begitu Pak, artinya keinginan Nabi didengar. Gitu Pak. Dan bisa kita jadikan refleksi dari ayat ini apa Pak? Kalau misalnya sang saksi yaitu Nabi Muhammad aja Pak, itu bisa sesedih itu nangis mikirin kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita pernah menangisi diri ini atas dosa-dosa yang kita lakukan? Rasulullah aja nangisin kita karena khawatir kita nggak masuk surga, karena khawatir kita masuk neraka. Yang jadi pertanyaan, kita yang ditangisin pernah nggak tuh nangisin kesalahan kita? Kita yang ditangisin pernah nggak nangisin dosa-dosa kita? Kan begitu. yang seharusnya jadi pertanyaan dan perenungan gitu Pak bagi kita. Makanya Pak, Allah Subhanahu wa taala kan sangat tahu bahwa Rasulullah ini sayang sama umatnya. Bahkan kadang-kadang karena umatnya kufur aja, Rasulullah itu kadang sampai kepikiran dan kadang-kadang bisa menjadikan apa, efek beliau jadi sakit. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala bilang apa? La'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minuna bihadzal hadisi asafa. Bisa jadi itu akan mencelakai kamu. Ya kan gitu. Karena apa? Disebabkan oleh mereka karena mereka itu enggak beriman kepada Allah. Padahal Allah udah ingetin bahwa lu cuma nyampein doang, gak usah dipikirin. Lu nyampein doang. Tapi tetap yang namanya Nabi Muhammad karena cintanya kepada Nabinya tetap aja kepikiran sama yang namanya umatnya. Akhirnya Pak, karena melihat kesedihan ini, itu dalam satu riwayat di sini di dalam tafsir ini Syekh Sa'lawi mengatakan, qala lahu, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Lau syi'ta ja'alta amru ummatika ilaika." Jika engkau mau, aku serahkan urusan umatmu kepada kamu, Muhammad. Itu sekarang begini aja dah kalau kata bahasa kita. Itu sekarang urusan neraka surganya umat lu, gue serahin sama lu dah. Saking Allah apa tuh Pak? Nggak pengen Nabi Muhammad ini sedih. Deh, gue serahin dah. Tetapi apa kalau kata Syekh Sa'lawi? Wandur ilal azamatil Muhammadiyah. Maka lihatlah keagungan pemahaman Nabi Muhammad dan juga apa? Dan kelemah lembutan jiwanya. Tapi yang beliau bilang apa ketika dapat tawaran, udah dah masalah umat lu gue serahin ke lu.
kalau kata Allah. Tapi jawaban Nabi Muhammad, la ya Rabb, enggak ya Allah, anta arhamu bihim minni, engkau lebih penyayang kepada mereka daripada saya. Ditolak Pak. Gitu. Artinya seakan-akan Pak, kalau kata Sarawi, Nabi itu bilang, apakah engkau hendak menyerahkan urusan mereka kepada aku, padahal aku hanyalah saudara mereka. Kan gitu. Nah sedangkan engkau itu adalah Tuhan mereka. Apakah aku akan lebih penyayang kepada mereka daripada engkau? Enggak. Tetap masalah nasib umat Nabi Muhammad itu diserahkan Pak kepada Allah. Gitu. Maka bagaimana balasan Allah terhadap sikap Nabi Muhammad ini ketika dikasih, nih silakan dah nasib umat lu, gue serahin ke lu. Tapi Nabi Muhammad menolak karena lebih mempercayai bahwa Allah itu lebih penyayang. Maka jawaban Allah apa? Allah bilang, aku tidak akan membuatmu kecewa terhadap umatmu selamanya. Artinya, ya alhamdulillah, ini kan jadi satu isyarat baik bahwa insya Allah kemungkinan besar kita termasuk umat yang selamat, mudah-mudahan. Gitu. Nah yang jadi pertanyaan Pak, alasan logis apa sih kenapa kok sampai Nabi Muhammad menolak? Karena Nabi Muhammad Pak, beliau memahami utuh keterbatasan manusia dan keluasan kasih sayang. Jadi pengakuan bahwa udahlah ini saya serahin ke Allah aja. Karena bahkan kasih sayang Allah itu Pak nggak terbatas. Meskipun tinggi itu nggak terbatas. Allah itu Ar-Rahman, Allah Rahim. Sementara manusia kan terbatas. Bahkan kadang Nabi Muhammad juga pernah Pak yang namanya ngalamin trauma. Kapan Pak? Ketika Sayyidina Hamzah dibunuh. Itu Pak sama yang namanya pembunuh Sayyidina Hamzah. Itu Nabi Muhammad bilang, kalau bisa lu jangan memperlihatkan diri lu di hadapan gua. Dan ini merupakan bentuk trauma Rasulullah kepada pembunuh Sayyidina Hamzah. Dan ini kan keterbatasan yang diakui oleh Rasulullah. Gitu. Walaupun Rasulullah menerima tobatnya, walaupun dia diterima keislamannya, tapi Rasulullah memberikan syarat, kalau bisa lu jangan menampakkan diri lu di hadapan gua. Karena apa? Karena yang bahasa kasarnya, karena yang lu bunuh itu paman yang gua sayang, paman kebanggaan gua, lu bunuh. Jadi ada traumatis sama pembunuhnya itu. Artinya kan di situ adalah keterbatasan yang diakui Rasulullah. Maka wajar Pak kalau Rasulullah menyerahkan permasalahan pengadilan itu diserahin kepada Allah. Dan juga Pak, karena Rasulullah khawatir takut gak adil di dalam menentukan. Karena Rasulullah kan gak bisa menilai isi hati orang. Kalau yang dinilai benar, kalau kata Rasulullah ketawa hatinya lain, kan gitu. Maka Rasulullah sadar akan daripada kekurangan beliau, sehingga beliau menyerahkan permasalahan ini kembalikan kepada Allah. Dan juga ini merupakan wujud Pak ketawaduan Rasulullah yang luar biasa gitu, bahwa Rasulullah mengakui kelemahan dia. Dan justru Pak yang namanya kasih sayang Rasulullah itu terwujud dalam tawakalnya dia kepada Allah. Ya mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.